Shalom HCC Families, Anda sedang menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church edisi hari ini. Mari persiapkan hati dan pikiran saudara untuk bersungguh-sungguh memuji menyembah Tuhan, berdoa, dan mendengarkan firman. Kami berdoa lewat Saat Teduh ini, saudara diberkati dan diubahkan Tuhan. Selamat menyaksikan. Shalom HCC Families, ada sukacita hari ini, amin. Saya ingin awali Saat Teduh kita hari ini dengan Mazmur 91 ayat yang ke-7. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Kita semua ada sampai hari ini, bukankah itu bukti penyertaan Tuhan? Dia Tuhan yang telah berjanji akan selalu menyertai kita. So, jangan takut dan jangan goyah hari ini karena Tuhan selalu ada. God bless you. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang. Hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau 1.000 rebah di sisiku,
sebab Yesus sertaku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Shalom families, apa kabar Bapak Ibu sekalian? Dari tempat ini, kota yang paling tenggara di daerah Sulawesi, mengucapkan selamat pagi, shalom buat kita semua. Saya percaya hari ini kita pasti berjumpa dengan Tuhan. Hari ini kita pasti menikmati pribadi Tuhan lewat kebenaran yang akan kita mau dengar pagi hari ini. Dan pagi hari juga dalam kesempatan ini saya mengajak setiap kita, ayo lebih semangat lagi untuk kita baca firman setiap hari. Dan sepanjang tahun ini saya percaya ada hati yang akan lebih sungguh-sungguh dengan Tuhan, lebih dalam lagi, lebih deep lagi dengan Tuhan. Dan sebelum kita mendengarkan kebenaran firman pagi hari ini, saya mengajak setiap kita untuk menyiapkan hati kita berdoa kepada Tuhan, minta pertolongan Tuhan. Kami bersyukur Tuhan pagi hari ini sebab Engkau baik. Janji pemeliharaanmu sungguh betul-betul kami rasakan dalam hidup kami secara pribadi maupun keluarga dan pekerjaan kami. Lewat kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan kami baca, berkati, kuduskan setiap kami. Kami percaya firman-Mu mengubahkan setiap kami. Anak-Mu yang akan menyampaikan, Tuhan berkati juga. Dalam nama Yesus, meteraikan setiap kami. Haleluya. Amin. Amin. Hari ini kita sudah masuk pada Kejadian pasalnya yang ke-43 sampai kepada 45. Berarti ada 3 pasal saudara ya. Dari pasal 43, 44 sampai pasalnya yang 45. Namun rema ataupun sharing pada pagi hari ini saya mau sampaikan lewat Kejadian pasalnya yang ke-45 pada ayat yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7. Ya, Kejadian 45, Bapak Ibu bisa buka pada ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-7 dengan judul, saya kasih judul pagi hari ini, pemeliharaan Tuhan ya, pemeliharaan Tuhan. Saya bacakan buat kita semua. Tetapi sekarang janganlah bersusah hati dan janganlah menyesali diri. Ini perkataan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Karena kamu menjual aku ke sini. Sebab untuk memelihara kehidupanlah Allah menyuruh aku mendahului kamu. Karena telah 2 tahun ada kelaparan dalam negeri ini. Dan selama 5 tahun lagi dan 5 tahun lagi orang tidak akan membajak atau menuai. Maka Allah telah menyuruh aku mendahului kamu untuk menjamin kelanjutan keturunanmu di bumi ini. Dan untuk memelihara hidupmu sehingga sebagian besar daripada tertolong. Amin buat firman Tuhan. Saudaraku, pada konteks ini terjadi kelaparan. Bahkan di tanah Mesir pun itu terjadi kelaparan karena disampaikan ini sudah 2 tahun terjadi kelaparan di sini. Bahkan sampai pada 5 tahun lagi itu tidak akan ada orang yang membajak atau menuai. Jadi saya percaya bahwa konteks ini ada kesusahan yang terjadi. Saudaraku, waktu saya baca ini dapat kesempatan untuk membawa sharing di dalam Kejadian 43, 45, saya ambil pada pasalnya ke-5 sampai ke-7 seperti ada sebuah impresi yang Tuhan mau sampaikan bahwa sungguh memang Tuhan itu memelihara saya bersama keluarga itu sungguh ajaib. Bahkan yang terjadi sama Yusuf pun juga ini, saya percaya Yusuf ini waktu dia dijual oleh saudaranya, pasti dia mengeluh juga sama Tuhan. Dia akan bertanya, Tuhan, kenapa saya dijual dan lain sebagainya. Saya mengalami sesuatu keadaan yang tidak enak. Tetapi ternyata
Yusuf tahu dan Yusuf mulai mengerti bahwa ternyata di dalam perkataannya kepada saudara-saudaranya, dia bilang, saya mendahului kalian semua. Atau Yusuf mau bilang, saudara-saudaraku, saya lebih dulu ada di tanah Mesir. Karena kenapa? Karena akan ada masa kelaparan. Dan Tuhan akan pakai itu kehadiran saya di tanah Mesir itu untuk memberkati kita semua. Supaya kenapa? Supaya lewat kehadiran Yusuf inilah keluarga Yusuf itu tertolong, saudara. Dan ini sangat relate, sangat relevan, sangat betul-betul ini terjadi dalam kehidupan saya dan keluarga. Waktu saya dapat kesempatan untuk keluar dari kota Palu di kota yang tidak pernah saya doakan, tidak pernah terpikir juga bahwa saya akan ada di daerah Tenggara hari ini. Itu sesuatu yang di awal-awal saya ada di situ, saya mengeluh juga sama Tuhan. Tuhan, kenapa saya di sini, bla 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 dan lain sebagainya. Tapi waktu saya baca ini, saya mengerti bahwa pasti ada maksud Tuhan yang akan terjadi di kemudian hari, sehingga saya bersama istri harus ada lebih dahulu di kota ini. Saya percaya juga saudara, mungkin saudara yang hari ini menyaksikan mungkin adalah orang-orang yang perantauan mungkin yang ada di kota Palu, atau mungkin memang orang asli ada di orang asli Palu ataupun orang asli Luwuk juga. Percayalah bahwa saudara itu dipakai oleh Tuhan. Kehadiran saudara di kota, di tempat kerja, di sekolah, di mana saudara berada, itu memang Tuhan sengaja pakai saudara supaya saudara ada di situ. Karena kenapa? Lewat kehadiran saudara, mujizat itu akan terjadi. Berkat Tuhan itu turun atas kehidupan saudara. Dan saudara pasti akan mengerti, sampai saudara akan mengerti begini. Saudara akan nyanyikan pujian ini. Kini ku mengerti sekarang, Kau tolong padaku. Bahkan kalau Yusuf mungkin hadir di zaman ini, Yusuf akan bilang begitu. Dia akan berkata bahwa kini ku melihat dan ku merasakan indah rencanamu. Saudaraku, di dalam Roma 8 ayat yang ke-28 Tuhan begini. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu. Atau mungkin dengan bahasa hari-hari, sekarang saya mengerti. Sekarang saya tahu Tuhan, bahwa semua yang Tuhan lakukan, yang terjadi di 3, 5, 10 tahun yang lalu, itu untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan buat saudara juga. Saudaraku, di pagi hari ini saya mau mengajak setiap kita untuk jangan cepat-cepat menuduh Tuhan. Jangan cepat-cepat untuk ambil keputusan mengeluh sama Tuhan. Percayalah, lewat cerita ini yang saya compare dengan Roma tadi, bahwa apa yang kita alami hari ini, baik di dalam masa padang gurun sekalipun, dalam kesusahan, dalam duka cita, mungkin saudara tidak mengerti hari ini. Tapi percaya bahwa di kemudian hari saudara akan berkata, saya baru tahu sekarang bahwa apa yang terjadi di belakang, di beberapa hari, beberapa bulan atau tahun lalu, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat saya dan keluarga, buat saudara dan keluarga. Dan itu terjadi pada zaman ini, pada zaman Yusuf maksud saya. Di dalam kejadian ini Yusuf dapat berkata bahwa aku mendahului kamu. Supaya kenapa? Lewat pendahuluan itu, kehadirannya itu akan menolong semua keluarga ini. Dan yang menariknya saudara, kalau saudara baca di dalam Kejadian 45 sampai habis ke pasal 28, bahwa Tuhan itu bisa pakai orang-orang yang bahkan tidak mengenal Tuhan. Lihat cerita ini, bahwa Firaun membuka tangannya, dia bilang, ayo, mana saudara-saudara, datanglah, tinggalkan semua kekayaanmu di tanah saudara-saudara Yusuf itu dan kesini. Orang Kendari bilang, datang nih kesini, ke Mesir. Semua yang baik saya akan berikan kepada saudara-saudara. Luar biasa Tuhan. Tuhan sanggup pelihara keluarganya Yusuf ini beserta orang-orang tuanya itu untuk menikmati semua yang baik di tanah Mesir, yang notabene orang-orang Mesir ini tidak pernah kenal Tuhan, saudara.
Saya berdoa bahwa lewat Kejadian pasal 45 ini akan dialami semua keluarga besar HCC dimanapun Tuhan sanggup pelihara saya dan saudara. Amin buat kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Sungguh Tuhan, kami tahu hari ini kalau boleh kami melewati proses yang banyak, yang menyedihkan, yang pahit sekalipun, kami mau tetap menengadah kepada Tuhan. Kami mau berkata bahwa Tuhan, apa yang Engkau kerjakan mendatangkan kebaikan buat kami. Sehingga lakukanlah Tuhan yang Tuhan pandang baik dalam hidup kami. Menyertai kami sepanjang hari ini. Kami minta biar Tuhan jumpai setiap kami dimanapun kami berada. Tuhan jumpai kami supaya kami bisa dengar suara-Mu Tuhan lewat kebenaran firman atau lewat apa saja konten YouTube mungkin Tuhan yang hari ini kami boleh dengar. Biar semakin hari kami semakin deep, semakin dalam dengan Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Anda telah menyaksikan Saat Teduh dari Home Community Church. Jika saudara merasa diberkati dengan video ini, mari bagikan video ini ke kerabat atau keluarga saudara, agar semakin banyak orang yang diberkati. Dan agar saudara tidak ketinggalan setiap video terbaru dari HCC, silakan tekan tombol subscribe dan nyalakan notifikasi. Sampai ketemu di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.